Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue mau ngebahas tentang RAM buat PC kalian nih. Beberapa waktu kebelakangan ini, harga dari RAM DDR5 udah mulai turun dan murah-murah nih cuy. Bahkan udah mendekati harga dari RAM DDR4. Makanya menurut gue saat ini kalau kalian mau rakit PC, gue rekomen kalian untuk consider pakai RAM DDR5. Karena selain lebih kenceng speednya, RAM ini juga lebih bagus untuk future proofing PC kalian ke depannya. Di video kali ini gue pengen bahas salah satu RAM DDR5 yang kualitasnya menurut gue oke banget dan pastinya harganya tetap affordable, yaitu dari merek Kingston Fury Beast DDR5 yang RGB. Pertama-tama kita unboxing dulu kali ya RAM-nya bareng-bareng. Sip, next gue pengen bahas dari desain RAM-nya dulu deh ya. Dari segi desain, RAM ini looks-nya menurut gue cukup oke, kelihatan clean, apalagi yang warna putih ini kalau dipasangin di build PC warna putih pasti bakal kelihatan cakep banget dan clean. Heat spreader dari RAM ini juga terbuat dari bahan metal, jadi build quality dari RAM ini juga udah kerasa solid banget. RAM ini juga udah punya RGB yang ada di bagian atas RAM-nya. Diffuser dari RGB di RAM ini juga proper sehingga cahaya RGB-nya yang keluar itu bagus dan nggak kelihatan kasar dari lampu RGB-nya. Selain itu RGB di RAM ini juga menurut gue termasuk yang terang ya, jadi udah bagus banget deh buat kalian yang suka RGB. RGB dari RAM ini juga bisa kalian kustomisasi sesuai hati kalian melalui aplikasi Fury Control bawaan RAM-nya. Lanjut ke performance, performa dari RAM ini juga menurut gue udah oke banget. Info dari brandnya, speed overclock dari RAM ini bahkan bisa sampai tembus ke 10.000 MHz, tapi untuk unit test gue ini speednya di 6.000 MHz CL40 dan kapasitasnya 32 GB ya. Menurut gue udah cukup ngebut banget kok untuk kebutuhan gaming dan productivity. Base speed dari RAM ini ada di 4800 MHz ya, dan speednya bisa banget kita overclock di BIOS mobile kita ke 6000 MHz atau sesuai dengan kemampuan PC kita juga ya. Untuk overclockingnya juga kalian nggak perlu ribet-ribet lagi karena RAM ini udah support XMP 3.0 buat kalian yang pakai Intel, dan RAM ini juga udah support AMD Expo buat kalian yang pakai Ryzen. Tinggal one klik aja di BIOS dan RAM kalian akan jalan di speed 6000 MHz. Nice banget menurut gue. Untuk performa gamingnya kayak gimana? Di sini gue udah coba untuk ngegame pakai RAM ini di PC test gue. Buat detail performanya kalian bisa langsung tonton sendiri ya. Wait, what? That's my uncle. Does he know you're Spider-Man? No, gotta be a coincidence. I'm headed to the subway stop. Hey there. You needed some help? I'm Spider-Man, by the way. Yeah, I know. Aaron Davis. I think somebody's messing with the sensors. I'm getting bad data from the main relay up top of Grand Central. On my way. Wait! Yeah? Where's the other Spider-Man? Oh, he's on vacation. But don't worry, I got this. He definitely didn't recognize me. Oh, calling through the app? This is Spider-Man. Hey, forgot to mention, there was a break-in last night right next door at Roxanne Plaza. Group called the Underground. Caught him hanging around my stop. The Underground. You know anything else about them? They think of themselves as a young mafia. Been around a while, but now they've got a new boss. Tinkerer. Tinkerer. Thanks for the tip. So,
like for help? Didn't really have a way to get in touch to this app. I saw you on the news last night taking down crime. Figured you were the right person to call. Cool. Have you, been working at the subway long? Nah. Well, gimana menurut kalian? Overall, menurut gue sih RAM ini rekomen banget karena dari segi performance buat gamingnya udah capable banget dan buat dipasangin di PC mid to high end terkini udah oke banget. Dan dari segi desain dan RGB dari RAM ini juga menurut gue udah bagus. Oke, segitu dulu aja buat video gue kali ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video gue yang selanjutnya dan komentar pendapat kalian tentang RAM ini di bawah ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!